Jangan lupa subscribe guys. Ketika Chen Nan membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa dia berbaring di ranjang kayu, dan tempat tidur yang lembut membuatnya merasa hangat dan nyaman. Hari sudah gelap, tetapi hujan masih turun. Lampu minyak menyala di rumah, dan cahayanya lembut. Suara hujan, selimut lembut, dan cahaya lembut, Chen Nan merasakan kembali ke rumah, dan hatinya penuh kehangatan. Pintu kamar didorong dengan lembut terbuka, dan seorang wanita tua setengah ratus berjalan masuk. Wajah pria tua itu baik, berkata, "Kamu bangun." Orang-orang muda benar-benar tidak tahu seberapa ringan atau berat, mereka masih berjalan di luar pada hari-hari hujan. Chen Nan tidak bisa memahami bahasa daratan sekarang, tetapi dia mengerti bahwa wanita tua itu memiliki niat yang baik, dan dia bangkit dari tempat tidur untuk memberi hormat kepada pria tua itu. Sampai saat itu, dia menemukan bahwa dia telah mengenakan satu set pakaian kering. "Bibi, terima kasih." Wanita tua itu terkejut untuk sementara waktu. Dia jelas tidak bisa memahami kata-kata Chen Nan, tetapi orang tua itu tidak terlalu memikirkannya. Karena ada begitu banyak etnis di daratan, pasti ada beberapa orang yang tidak berbicara bahasa umum di daratan. Chen Nan datang ke kakus bersama lelaki tua itu. Pada saat itu, seorang lelaki muda masuk. Pria muda itu berusia sekitar 18 atau 9 tahun, dan dia sangat kuat. Setelah meletakkan makanan di atas nampan di tangannya di atas meja, Chong Chen Nan tersenyum ramah. Chen Nan juga tersenyum. Setelah makan malam, dia mengucapkan terima kasih kepada wanita tua itu, dan kemudian kembali ke kamar untuk tidur nyenyak. Dalam mimpi, bayangan indah datang dari lautan bunga dan meninggal dalam hujan bunga, hanya menyisakan kata berkabut, "Aku menunggumu, sampai jumpa lagi." Kemudian, dalam mimpinya, Chen Nan melihat ayahnya Chen Zan lagi. Mata Chen Zan bijak dan dalam. Seolah-olah dia bisa melihat melalui semua ilusi di dunia, dia berkata dengan ringan, "Naik ke atas harus rendah hati, dan jauh harus percaya diri. Di dunia ini, yang penting bukanlah di mana Anda berdiri, tetapi ke arah mana Anda bergerak." Petik 2. Sosok Chen Zan secara bertahap memudar, dan suara ibu Chen Nan muncul lagi. Kemewahan sudah berakhir, sifat hambar. Satu persatu sosok yang dikenalnya datang ke Chen Nan, dan akhirnya menghilang. Di pagi hari, Chen Nan bangun pagi-pagi dan mendorong keluar pintu. Pada saat ini, hujan sudah berhenti, dan pelangi menggantung tinggi di atas langit, menambahkan pemandangan indah antara langit dan bumi. 10.000 tahun, apalagi yang bisa saya lepaskan? Saya ingin memulai lagi. Chen Nan berteriak keras. Dia memutuskan untuk menghadapi kenyataan dan memulai kehidupan baru. Waktu seperti panah, matahari dan bulan seperti pesawat ulang-alik, dan setengah tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Chen Nan menjadi pemburu yang paling menonjol di kota ini berdasarkan seni bela diri. Dia kembali beberapa kali lebih banyak mangsa daripada yang lain setiap hari. Dengan berburu, dia membeli halaman kecil. Selain berburu, selain berlatih seni bela diri sendiri, ia terutama belajar bahasa daratan saat ini dengan penduduk kota. Meskipun dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang bahagia sekarang, dia sudah bisa mengerti kata-kata orang-orang di sekitarnya. Selain itu, Chen Nan terus-menerus menyesuaikan pikirannya dan menerima kenyataan. Dia tidak lagi ragu-ragu, tidak lagi bingung, dia secara bertahap terintegrasi ke dalam masyarakat ini. Karena dapat memahami bahasa daratan saat ini, Chen Nan akhirnya memahami bahwa dunia telah mengalami perubahan luar biasa selama 10.000 tahun ini. Benua peri dan benua sihir, yang pada awalnya dipisahkan oleh selat, terhubung bersama dalam gempa bumi yang parah. Baik benua peri di timur maupun benua magis di barat memiliki peradaban indahnya sendiri yang unik. Setelah dua benua terhubung, karena budaya yang berbeda dan keyakinan yang berbeda, sering terjadi gesekan antara ras kedua benua karena gesekan meningkat, ada ras kontradiksi, dan akhirnya perang pecah antara kedua ras. Ini adalah perang katastropik, di mana mayat-mayat berlari liar di medan perang dan darah mengalir ke sungai. Tak terhitung tentara kuat direkrut secara paksa ke dalam tentara dan tidak pernah kembali. Jutaan warga sipil tewas dalam keputusasaan, puluhan juta orang mengungsi, dan ada banyak kesengsaraan di daratan. Perang menjadi lebih dan lebih sengit. Akhirnya, tahta suci barat mengirim para penyihir dan para kesatria. Sama seperti skala perang akan miring, para ahli seni bela diri di timur dan para biksu yang awalnya menghindari dunia mengatur diri mereka ke dalam perang. Konfrontasi hebat antara praktisi timur dan barat dimulai, ki sejati melawan dendam, pedang terbang, senjata sihir melawan sihir. Di medan perang, roh pedang dan roh bertarung diaduk naik dan turun, dan senjata sihir dan sihir luar biasa. Hasil akhir perang adalah hilangnya kedua belah pihak. Setelah perang, ada ribuan tulang di medan perang, dan daratan sedih dan suram. Orang-orang yang berwawasan luas di kedua belah pihak menyadari bahaya besar perang, dan akhirnya menandatangani perjanjian gencatan senjata yang komprehensif. Waktu dapat mengecilkan segalanya. Setelah ribuan tahun mereda, konflik rasial akhirnya lenyap, dan integrasi rasial telah tercapai pada awalnya. Tidak ada lagi benua peri dan benua magis. Benua yang bergabung itu bernama Tianyuan. Ternyata, tidak heran ada begitu banyak balapan di kota. Ternyata ini adalah persimpangan dari benua peri dan benua sihir. Tidak heran aku menemukan serigala yang akan meludahkan api saat berburu. Ternyata itu adalah Warcraft Barat. Setelah mempelajari semua ini, Chen Nan terkejut dan merasakan banyak hal tiba-tiba terbuka. Telah melewati setengah tahun, Chen Nan akhirnya menguasai bahasa umum daratan sekarang. Ia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang daratan Tianyuan. Ia telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam masyarakat ini. Tentu saja, beberapa hal seperti kabut baginya, dia tidak pernah mengerti apa yang terjadi antara para dewa dan mengapa banyak dewa yang kuat mati. Dia berkonsultasi dengan semua orang di kota, tetapi tidak ada yang bisa menjawabnya. Akhirnya, seorang lelaki tua di kota berkata kepadanya, "Nak, pertanyaan ini bukan hanya untuk kamu ketahui. Banyak orang di daratan ingin mengetahui jawabannya, tetapi selalu merupakan misteri yang belum terpecahkan." Chen Nandao, apakah benar bahwa ketika kedua benua pecah dalam perang skala penuh, itu langsung membawa para dewa untuk berpartisipasi dalam perang? Setelah mengatakan itu, dia merasa jantungnya tiba-tiba berhenti berdetak, betapa mungkinnya, jantungnya penuh dengan terkejut. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Kamu sangat imajinatif, tetapi pada kenyataannya, pemakaman dewa dan iblis sudah ada ribuan tahun sebelum perang antara dua benua. Tidak ada yang tahu kapan itu dibangun, apalagi orang-orang tahu siapa yang membangunnya." Petik 2. Chen Nan berseru, "Apa? Ketika kedua benua belum terhubung, para dewa dari dua benua sudah." Orang tua itu mengangguk dan berkata, "Ya."
Banyak makam para dewa dan setan terkejut ketika mereka ditemukan. Banyak pembudidaya bergegas ke sana. Bahkan para pembudidaya dari benua magis telah menyeberangi selat untuk pergi ke Selempang. Dihormati sebagai taman suci, orang telah mengubur beberapa orang kuat dalam sejarah untuk menunjukkan rasa hormat. Petik 2. Tapi, pemakaman setan dewa terletak di persimpangan dua benua. Kenapa gempa yang menghancurkan kedua benua itu tidak menghancurkannya? Lelaki tua itu menghela nafas, makam iblis selalu menjadi misteri. Selama tahun ini, Chen Nan ingin mengunjungi penjaga makam tua itu beberapa kali, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Karena aku telah memulai kehidupan baru, aku harus membuang segala sesuatu di masa lalu. Biarkan para dewa dan kuburan dan para penjaga kuburan tua meninggalkan mereka dalam ingatanku. Waktu 1 tahun tidak lama, tidak pendek, tetapi tahun ini sangat penting bagi Chen Nan. Dia belajar bahasa umum dari daratan saat ini, dan mentalitasnya secara bertahap menjadi lebih damai, dan dia menyingkirkan masa lalu, dan tidak ada perasaan perubahan dan kesedihan, dan dia memulihkan vitalitas anak muda. Dia memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal ke kota dan berkeliling dunia mulai sekarang. Ketika benua peri dan benua sihir terhubung bersama, ada barisan pegunungan tinggi yang terus-menerus di persimpangan. Kota ini terletak di tepi benua peri, di persimpangan dua benua, dan pegunungan tak berujung kurang dari 20 mil barat. Tidak ada yang berani berjalan ke kedalaman gunung, karena tidak hanya ada binatang buas dan binatang buas yang sengit, tetapi juga raksasa kuno yang legendaris. Bagi orang awam, pasti ada tempat kejahatan besar. Para pemburu paling berpengalaman di kota hanya berani berburu di luar gunung, dan tidak pernah berani melangkah jauh di pegunungan. Naga terbang, raksasa kuno tinggi. Desas-desus ini memiliki godaan mendalam untuk Chen Nan. Ketika dia memutuskan untuk meninggalkan kota dan melakukan perjalanan ke daratan, di halte pertama, dia memikirkan tanah kejahatan besar di depannya. Pada saat berpisah, Chen Nan memberikan rumahnya kepada ibu dan anak yang telah membawanya, dan kemudian berjalan menjauh dari kota. Roda sejarah mulai berputar, dan legenda dimulai di sini. Chen Nan berjalan ke kedalaman gunung sendirian, dia telah berjalan di gunung-gunung yang bergulir selama 3 hari dan melihat banyak binatang buas dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada monster aneh. Tiba-tiba bayangan besar lewat, dan embusan angin kencang bergoyang. Chen Nan hanya bisa panik, dia mendongak dan melihat burung aneh, besar dengan panjang 30 kaki terbang di atasnya. Burung aneh itu berwarna hijau, memancarkan sedikit cahaya, menyeret ekor 10 kaki di belakangnya. Ya Tuhan, tidak ada burung berbulu, tidak, ada banyak monster bersisik, ekornya terlalu jelek, serunya. Jika seseorang lewat di sini, ia akan menertawakan ketidaktahuan Chen Nan, dan bahkan salah satu makhluk paling kuat di daratan tidak mengenalinya, dan ia harus mengagumi keberaniannya. Jelas, naga hijau itu tidak menemukan makhluk lemah di tanah, juga dia tidak mendengar gosip itu, kalau tidak ia akan jatuh dan merobek orang yang mencemoohnya. Menonton naga hijau berangsur-angsur pergi, Chen Nan bangun dari kekhawatiran, dan kemudian menyadari, berkata, orang besar itu tidak akan menjadi naga legendaris, ini terlalu konyol, keseluruhan hanya satu kadal berperut besar dengan sayap panjang. Itu pasti naga aneh dari benua magis. Dibandingkan dengan naga ajaib dari benua peri, itu hanyalah, Petik 2. Tentu saja, Chen Nan belum pernah melihat binatang mitos dalam legenda daratan fantasi peri, tetapi ada legenda yang tak terhitung jumlahnya tentang naga. Dari legenda ini, Anda dapat melihat 1 atau 2 naga. Selain itu, relief yang halus juga dapat melihat naga. Sempurna untuk makhluk Seon. Naga barat yang baru saja terbang sebelum dia mengecewakannya, mungkin naga hijau juga sangat kuat, tetapi dia merasa bahwa naga barat tidak sebanding dengan naga timur. Chen Nan berkata pada dirinya sendiri, jika hanya 1 hari aku bisa melihat naga timur, akan sangat bagus, sayangnya, naga tadi benar-benar terlalu jelek. Saya tidak tahu apa yang akan dirasakan naga hijau setelah mendengarkan kata-kata Chen Nan, saya khawatir dia tidak perlu menuntutnya karena diskriminasi ras, jadi dia akan membenarkan hukum di tempat. Ada keajaiban yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan, ada puncak tinggi yang dikelilingi oleh awan, ada hutan berbatu dengan batu, dan air terjun di musim semi. Chen Nan berdiri di atas puncak yang tinggi, langit di atasnya seperti sapuan, dan awan di bawah kakinya seperti udara peri, hatinya melonjak. 10.000 tahun, haha, siapa yang bisa menghela nafas selama bertahun-tahun? Aku bisa Chen Nan, haha. Kegembiraan Chen Nan perlahan-lahan menjadi tenang. Dia menatap langit biru dan merasa sangat kosong di hatinya. Sebuah sungai kecil bikin berkelok-kelok dan mengalir di pegunungan. Setelah Chen Nan turun dari puncak, dia merasa sangat panas. Dia membanting ke sungai dan menggunakan misteri keluarganya untuk menutup napas dan hanyut bersama sungai di bawah. Saya tidak tahu berapa lama itu berlalu, dia merasa aliran air melambat dan bahkan berhenti. Dia membuka matanya dan melihat bahwa sungai terus berkelok-kelok di pegunungan dan ke kejauhan, tetapi dia dicuci oleh sungai ke kolam yang jernih di samping sungai. Tiba-tiba percikan air muncul di kolam, gambar indah muncul di depan mata Chen Nan, seorang wanita berdiri dari kolam air, rambut hitam panjangnya basah dan menutupi bahunya, tetesan air kecil di pipi seperti batu giok, seperti kembang sepatu yang keluar dari air, umumnya indah dan halus. Mungkin itu tidak boleh disebut seorang wanita, itu harus disebut seorang gadis. Gadis itu baru berusia 16 atau 7 tahun. Dia memiliki sepasang mata yang cerdas, bulu mata panjang, hidung lurus, dan mulut kemerahan yang membuatnya terlihat cantik seperti peri, murni seperti malaikat. Melihat ke bawah lagi, Chen Nan hampir memiliki mimisan, puncak kembar gadis itu yang bangga dan cantik baru saja muncul di permukaan air, dengan kilau berkilau, menggoda untuk meningkatkan tampilan Yu yang paling primitif. Pada saat yang sama, gadis itu juga melihat Chen Nan, dan sepasang matanya yang cerdas segera menunjukkan ekspresi ketakutan. Ceritan datang dari mulutnya, datang, bajingan. Chen Nan kaget, dia tidak berharap plot klise seperti itu terjadi padanya, tidak ada keraguan bahwa tuduhan pelacur dan penukar bayarannya sulit untuk digosok. Dengan tergesa-gesa, dia buru-buru melompat keluar dari air dan menyeret gadis itu ke dalam pelukannya untuk menutupi mulutnya, karkas halus dan lembut di lengannya membuatnya merasa berdarah. Tiba-tiba, ada kekuatan yang kuat dari gadis itu, dan Chen Nan terbang pada saat yang sama, tubuhnya yang anggun terbang dari kolam air seperti lingyan, dan mendarat di pantai. Lalu, cepat-cepat meletakkan pakaian di pantai. Tubuh mati. Ketika pasukan bergegas ke Chen Nan, dia tahu ada sesuatu yang salah.
Gadis cantik dan tampak murni ini adalah ahli seni bela diri. Dia merasa bahwa gaya kultivasi gadis itu jauh lebih pintar daripada dia. Jika dia melayang diam-diam di sampingnya di air, dia tidak akan pernah menyentuhnya. Selusin tokoh terbang dari hutan tidak jauh, dan pada saat yang sama ada gelombang di udara. Dari hutan, sebuah kemuliaan datang, membentuk perisai biru muda untuk melindungi gadis di dalam. Pada saat ini, lebih dari selusin orang yang bergegas datang ke gadis itu dan melindunginya di tengah. Sekarang Chenan sudah menjadi penduduk daratan Tianyuan yang memenuhi syarat. Dia bisa melihat sekilas bahwa kepingan itu hanya sihir penyihir, dan memperhatikan bahwa lusinan orang di depannya adalah ahli seni bela diri yang tidak lemah. Dia tiba-tiba sakit kepala, dan situasi ini menunjukkan bahwa gadis ini bukan wanita biasa, baik Houmen, atau wanita terhormat, dan dia memprovokasi orang yang tidak boleh terpancing. Tiga penyihir berjalan tidak jauh, ketiganya masih sangat muda, salah satu dari mereka bergumam di mulutnya, lalu melambaikan tangannya, dan topeng yang melindungi gadis itu menghilang. Segera setelah perisai ajaib menghilang, gadis itu berteriak dengan marah, bunuh orang itu untukku, cepat. Chenan buru-buru berteriak, wanita cantik ini, tolong dengarkan aku. Diam untukku. Apa yang masih kamu lakukan? Jangan terburu-buru. Pada saat ini, gadis cantik ini, dengan ekspresi membunuh di wajahnya, tidak sabar untuk segera menurunkan Chenan. Kesalahpahaman masih merupakan yang pertama dari tiga penyihir yang bertindak. Salah satu dari mereka berkata, peri air mengapung di langit dan bumi, tolong ikuti seruanku, gelombang naga air. Ada gelombang di udara, dan permukaan air bergetar, dan seekor naga air bangkit dari permukaan air dan menyerang Chenan. Pada awalnya Chenan tidak peduli, tetapi ketika naga air akan mengenai dia, dia menemukan kekuatan besar yang tersembunyi di atasnya, dan dia bergegas pergi. Tom, naga air menghantam permukaan air, dan ombak besar mendorong Chenan ke pantai ke arah gadis itu. Setelah naik, dia tidak terkoyak oleh gadis itu. Chenan buru-buru berenang ke arah yang berlawanan. Pada saat ini, penyihir yang memamerkan gelombang naga air melafalkan mantra itu lagi, dan permukaan air yang baru saja tenang kembali melambai, dan gelombang melambai ke arah Chenan, mendorongnya ke pantai. Mereka yang berdiri di samping gadis itu segera melangkah maju dan mengelilinginya. Chenan berdiri dari air, menunjukkan senyum jelek, dan berkata, ini benar-benar kesalahpahaman. Diam, cepat, seret dia ke bawah kepadaku, teriak gadis itu. Selusin orang ini memiliki pria dan wanita, meskipun mereka masih sangat muda, tidak satupun dari mereka yang lemah. Chenan tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat dihindari, dia pertama kali melancarkan serangan, mendorong telapak tangannya keluar, menyerang lapisan bayangan telapak tangan, dan kemudian tubuhnya naik ke udara, siap untuk melompati kepala orang-orang dan keluar. Jelas semua orang tidak memberinya kesempatan sedikit pun, telapak tangannya dengan mudah diputuskan oleh mereka berdua, dan kemudian keduanya naik ke langit, mendorongnya ke bawah. Tubuhnya hanya jatuh ke tanah, beberapa tepuk tangan menghantam punggungnya, dan terburu-buru, dia tidak melihat ke belakang dan menamparkan punggung. Ledakan. Chenan bergoyang dan mencoba untuk bergegas ke depan, hampir jatuh ke tanah, wajahnya memerah, seteguk darah mengalir ke tenggorokan, tetapi dia menelannya. Tampaknya selusin orang ini telah mengetahui garis bawahnya, dan membentuk lingkaran untuk menjebaknya, dan wanita yang tampaknya adalah kepala pengawal itu mendekatinya. Wanita ini sangat cantik dan terlihat sangat lemah. Chenan tidak berani dengan ceroboh, dia tahu bahwa wanita ini tidak begitu lemah dalam penampilan. Sebuah cahaya pedang tajam menebas ke arah Chenan, seperti kilat, dan datang kepadanya dalam sekejap mata. Chenan bergegas ke samping, seutas rambut panjang ditebang oleh wanita ini, dan jatuh ke tanah dari udara. Dia mengambil napas dalam-dalam, pedang wanita ini seperti listrik, yang bukan apa yang bisa dia tolak, kecuali dia memasuki dunia Mahayana dari hari pertama keluarga Suan Gong. Di saat tertegun, wanita cantik ini menyerangnya lagi. Pedang panjang di tangannya seperti kilat, dan pedang itu menusuknya. Setelah kedua pria itu bertarung lebih dari 30 kali, Chenan akhirnya kalah, dan wanita itu ditampar dengan telapak tangan dan jatuh ke tanah. Dia meludahkan 3 darah berturut-turut. Orang-orang ini menjebak Chenan dan membawanya ke gadis. Kamu bajingan punya 2 hal ini, saya pikir itu luar biasa. Gadis itu mencibir. Ada perasaan dingin di hati Chenan. Ekspresi gadis di depannya dan bagaimana dia dihakimi ketika pertama kali melihatnya di air. Pada saat itu, dia tampak seperti malaikat kecil, dan pada saat ini dia merasa bahwa setan kecil yang cantik telah tiba. Di depan saya, ini, ya, adik perempuan, aku benar-benar tidak bermaksud menyinggung perasaanmu sekarang. Aku khawatir kamu berteriak keras dan menyebabkan masalah yang tidak perlu, jadi aku bergegas dan memelukmu. Diam, mata gadis itu hampir terbakar, dan dia mengangkat kaki kecilnya dan menendang Chenan dengan keras. Chenan merasa bahwa dia tidak bisa bergerak sekaligus, apalagi berbicara. Para penjaga yang melindungi gadis itu selalu menunjukkan sikap tenang dan tenang, tetapi ketika mereka mendengar kata-kata Chenan, wajah mereka segera berubah warna, dan mereka semua berbisik, apa, bajingan sialan ini berani menghina putri kecilmu begitu banyak, itu benar-benar ini 1000 pisau. Lalu orang-orang ini buru-buru berlutut dan menggigil, tuan itu sangat gagal melindungi putri tinggi. Keringat dingin keluar di wajah semua orang. Pada saat ini, putri kecil itu menyesali kematiannya. Dia menyesal bahwa dia seharusnya tidak memberi Chenan kesempatan untuk berbicara. Omong kosong, Chenan membuatnya sangat marah dan membuatnya bertanya-tanya bagaimana cara berurusan dengan orang-orang ini. Putri kecil itu berkata dengan marah, kalian memberi saya ini, bajingan ini begitu sombong, bagaimana Anda bisa percaya? Saya menemukannya ketika dia jauh dari sini, jika tidak saya ingin memberi Anda kesempatan untuk menunjukkan, saya sendiri dia akan ditangani. Petik 2. Kemudian dia menatap tajam ke arah Chenan yang sedang berbaring di tanah dan berkata, ya, membaca www.ukansu.com, berani memfitnah dan menghina putri ini, dan memukulinya sampai mati. Chenan tidak bisa bergerak atau berbicara, tetapi dia mendengar dengan jelas. Dia tidak mengharapkan gadis ini menjadi seorang putri. Selusin orang tampaknya tidak mempercayai kata-kata putri kecil itu, dan mereka membenci ketidaktahuan Chenan tanpa malu-malu. Ketika memukulinya, dia sangat terampil, membuatnya seperti jarum, seperti gigitan semut, dan menyiksanya sampai mati. Setelah beberapa saat, Chenan sudah terluka. Oke, dia akan mati jika aku memukulnya lagi. Melihat Chenan, yang memar di sekujur tubuhnya, putri kecil itu tertawa bahagia, dan sepertinya sangat puas dengan hasilnya.
Para penjaga muda menghentikan kerusakan Chen Nan dan menyingkir ke samping. Putri kecil tersenyum pada Chen Nan dengan apik dan datang. Chen Nan secara tidak sengaja menyalahkan putri suatu negara, dan tidak disiksa di bawah ilusi. Dia lega dalam hatinya bahwa hukuman telah berakhir. Kata-kata manis dari putri kecil itu berdering di sebelah telinganya, kalian sangat berani sehingga kamu benar-benar ingin memperhatikan putri ini. Untungnya, sang putri sangat pintar, dia pertama kali menemukan usahamu. Jika kamu mengintip, buku ini putri apa yang masih berwajah, bukankah kau terbunuh oleh lelucon? Petik 2. Chen Nan tertegun, tunggu, apa artinya itu? Apakah dia tidak menertawakan saya sekarang, tetapi mengapa nadanya agak buruk sekarang? Ketika dia memandangi putri kecil itu lagi, dia merasa sedikit tidak tenang, meskipun sang putri kecil tersenyum manis, ada sedikit kejahatan dalam rasa manisnya, dia merasakan kedinginan di tubuhnya dan tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Putri kecil itu tersenyum manis, kemarilah, pengadilan akan melayaninya. Chen Nan merasakan hentakan di kepalanya. Dia hampir pingsan. Di matanya, senyum sang putri kecil tidak diragukan lagi penuh dengan kejahatan. Dia benar-benar mengerti bahwa ini adalah Setan kecil dengan penampilan seorang malaikat.